Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan kami kelompok 3 dalam mata kuliah analisis real. Kali ini kami akan membahas tentang sifat urutan pada bilangan real, teorema 13. Oh iya, mata kuliah kali ini diampu oleh dosen yakni Ibu Lisa SSI MPD. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan apa itu pengertian sifat urutan dalam bilangan real, serta definisi-definisinya, kemudian pembuktian teorema 13 dari sifat urutan pada bilangan real, serta beberapa contoh soal dan latihan soal. Jangan sampai terlewat ya teman-teman. Dan adapun anggota dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Yuda Doelviansa, beserta teman-teman saya, yaitu Sulistianingrum, Rizky Amelia Putri Borukaja, Syalsabila, dan Sukma Pratiwi. Sini saya akan menjelaskan pengertian sifat urutan dalam bilangan real. Nah, jadi dalam bilangan real itu tidak hanya memiliki sifat aljabar seperti tertutup, komutatif, asosiatif, dan distributif, tetapi juga memiliki sifat urutan. Nah, maksud dari sifat urutan ini yaitu adalah pada himpunan bilangan real itu terdapat hubungan lebih kecil dari dan lebih besar dari yang berlaku dengan berdasarkan aturan tertentu. Dengan begitu, adanya sifat urutan ini, kita juga dapat membandingkan dengan dua bilangan real untuk menentukan mana yang lebih kecil atau lebih besar. Nah, sifat urutan ini juga sangat membantu dalam memahami konsep kepositifan bilangan serta ketidaksamaan atau inequality. Di sini saya akan menjelaskan definisi 2.5.1, di mana definisi ini berisi tentang aksioma bilangan positif. Aksioma bilangan positif di dalam bilangan real pada teorema 8 ini adalah adanya subhimpunan bilangan positif P bagian R yang tertutup terhadap kedua operasi pada bilangan real. Hal ini berarti untuk setiap X dan Y elemen P berlaku X ditambah Y elemen P dan X dikali Y elemen P. Definisi yang kedua yaitu definisi 2.5.2, di mana definisi ini berisi tentang aksioma sifat trikotomi. Aksioma sifat trikotomi ini ada 3, yaitu di mana jika A elemen bilangan real, maka berlaku satu dari 3 hal berikut, yaitu A elemen P atau A sama dengan 0 atau negatif A sama elemen P. Kemudian definisi yang ketiga yaitu sifat urutan. Berkenaan dengan dua aksioma, di mana aksioma yang pertama itu bilangan positif dan yang kedua ada aksioma sifat trikotomi pada bilangan real, maka pada bagian ini akan diperkenalkan definisi beberapa bilangan dan notasi urutan pada bilangan real. Yang pertama, dalam notasi himpunan ada A elemen P. Nama bilangannya adalah A bilangan real positif. Dalam notasi urutan, A itu lebih besar dari 0. Mengapa bisa A lebih besar dari 0? Karena jika A itu elemen P dan A itu bilangan real positif, maka bilangan A itu akan terletak di kanan dari bilangan 0 itu. Maka A itu akan menjadi lebih besar dari 0. Yang kedua, negatif A elemen P. Nama bilangannya A bilangan real negatif. A lebih kecil dari 0. Sama dengan yang pertama tadi, di mana ini negatif A elemen P dan A bilangan real negatif, maka posisi bilangan A itu ada di sebelah kiri 0. Maka menjadi A lebih kecil dari 0. Yang ketiga, A elemen P gabung 0. Nama bilangannya A bilangan real tak negatif. Jika ini, kenapa bisa A elemen P lebih gabung 0, maka A bilangan real tak negatif, maka A berada di kanan 0, namun A itu juga termasuk bilangan 0. Kemudian yang terakhir ada negatif A elemen P gabung 0,
di mana nama bilangannya ada A bilangan real tak positif. Dalam notasi urutan A lebih kecil atau sama dengan 0. Maka yang ini adalah kebalikannya, di mana A tak positif, maka A itu lebih kecil dari 0 dengan 0 juga sebagai bilangan dari A. Kemudian ada definisi 2.5.4, di mana definisi ini berisi diberikan A dan B elemen bilangan real. Yang pertama, jika A dikurang B elemen P, maka ditulis A lebih besar dari B atau B lebih kecil dari A. Yang B, jika A dikurang B elemen P gabung 0, maka ditulis A lebih besar atau sama dengan B, atau B lebih kecil atau sama dengan A. Sifat rikotomi di atas berakibat bahwa untuk A dan B elemen real memenuhi tepat satu kondisi, di mana kondisi tersebut dari trikotomi itu ada A lebih besar dari B, A sama dengan B, dan A lebih kecil dari B. Selanjutnya, jika A lebih kecil atau sama dengan B dan B lebih kecil sama dengan A, maka A sama dengan B. Jika B lebih besar dari A dan lebih kecil dari C, maka artinya bahwa A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C. Teorema 13 dari sifat urutan pada bilangan real. Pada teorema ini, kita akan membuktikan hubungan antara tanda suatu perkalian dengan tanda masing-masing bilangan realnya. Misalkan, hasil kali dua bilangan real A dan B bernilai positif, yaitu A kali B lebih besar dari 0. Karena A kali B tidak sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Karena A tidak sama dengan 0, maka berdasarkan aturan trikotomi hanya ada dua kemungkinan, yaitu A lebih besar dari 0 atau A lebih kecil dari 0. Dari sini pembuktian akan kita bagi menjadi dua kasus. Kasus yang A bunyinya, jika A lebih besar dari 0, maka B lebih besar dari 0. Dari soal diketahui nih, ada A kali B lebih besar dari 0. Maka dari situ, kedua ruas bisa kita kalikan dengan 1 per A. Sehingga menjadi 1 per A dikali A kali B lebih besar dari 1 per A dikali 0. Kemudian dengan menggunakan sifat urutan dan asosiatif perkalian, kita memiliki persamaan dalam kurung 1 per A dikali A, kemudian dikalikan dengan B, lebih besar dari 0. Dengan menggunakan sifat invers perkalian, 1 per A kali A itu hasilnya 1. Sehingga kita memiliki persamaan sekarang 1 dikali B lebih besar dari 0. Dan kemudian dengan menggunakan identitas perkalian, di mana bilangan apapun dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan apapun. Sehingga jika 1 kali B, maka hasilnya B. Kemudian dapatlah kita hasilnya B lebih besar dari 0. Kesimpulannya, jika A lebih dari 0, maka B juga lebih dari 0. Nah, untuk kasus yang B juga sama. Karena bunyi dari kasus B, A lebih kecil dari 0, maka B lebih kecil dari 0. Kan di sini juga sama-sama diketahui bahwasannya A kali B lebih besar dari 0, maka di sini kedua ruas tetap kita kalikan dengan 1 per A. Kemudian dengan menggunakan sifat urutan, asosiatif perkalian, invers perkalian, identitas perkalian, didapatkan bahwasannya B lebih kecil dari 0. Maka kesimpulannya juga sama seperti yang kasus A. Di sini jika A lebih kecil dari 0, maka B juga lebih kecil dari 0. Sekian pembuktian mengenai teorema 13 pada kasus A dan kasus B. Contoh 1. Jika 0 lebih kecil atau sama dengan A dan A lebih kecil dari B, tunjukkan bahwa A kuadrat lebih kecil atau sama dengan AB dan AB lebih kecil dari B kuadrat. Tunjukkan dengan cara memberi contoh penyangkalan bahwa tidak berlaku A kuadrat lebih kecil atau sama dengan AB dan AB lebih kecil dari B kuadrat. Bukti, jika 0 lebih kecil atau sama dengan A dan A lebih kecil dari B, maka 0 lebih kecil atau sama dengan A, yang berarti A anggota bilangan positif gabung 0
Nah, kenapa dia gabung 0? Karena tadi kan ditulis 0 lebih kecil atau sama dengan A. Nah, yang berarti A-nya itu boleh termasuk 0. Nah, selanjutnya 0 lebih kecil dari B, yang berarti B anggota bilangan positif. Berarti dia di atas 0 dari 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Jadi si B itu lebih besar daripada 0. Selanjutnya A lebih kecil dari B, yang berarti B kurang A lebih besar 0 atau B kurang A anggota bilangan positif. Berdasarkan definisi sifat urutan, hal ini berarti bahwa A dan B merupakan bilangan positif, serta selisih B kurang A juga merupakan bilangan positif. Coba perhatikan bahwa B kurang A lebih besar dari 0. Jika dikalikan dengan A, maka A kali B kurang A lebih besar dari 0. Sehingga AB kurang A kuadrat, anggota bilangan bulat positif gabung 0. Nah, kenapa kita kalikan dengan A? Karena kita ingin mendapatkan bentuknya seperti pernyataan di atas, yaitu AB kurang A kuadrat. Dan kita tahu B kurang A serta A itu merupakan bilangan positif, sehingga hasil kalinya pasti positif. Jadi, jika kita kalikan dengan A, maka A kali B kurang A lebih besar dari 0, sehingga AB kurang A kuadrat, anggota bilangan positif gabung 0. Atau kita ubah seperti berdasarkan definisi sifat urutan, yang dimana AB lebih besar atau sama dengan A kuadrat. Atau A kuadrat lebih kecil atau sama dengan AB. Nah, ini kita jadikan persamaan pertama. Selanjutnya, jika dikalikan dengan B, maka B kali B kurang A lebih besar dari 0. Nah, sama seperti tadi, kenapa kita kalikan dengan B? Karena kita ingin mendapatkan bentuk seperti pernyataan di atas. Ada B kuadratnya kan? Nah, jadi B kali B, B kuadrat, B kali negatif A yaitu negatif AB lebih besar dari 0. Atau B kuadrat kurang AB anggota bilangan positif. B kuadrat lebih besar dari AB atau AB lebih kecil dari B kuadrat. Itu menjadi persamaan kedua. Nah, berdasarkan persamaan pertama dan persamaan kedua, maka diperoleh hubungan A kuadrat lebih kecil atau sama dengan AB dan AB lebih kecil dari B kuadrat. Nah, teman-teman, jadi terbukti bahwa 0 lebih kecil atau sama dengan A dan A lebih kecil dari B. Contoh soal yang kedua. Kasus A kali B lebih besar daripada 0 dengan keduanya positif. Misalkan diketahui A sama dengan 4 dan B sama dengan 6. Buktikan bahwa AB lebih besar daripada 0. Maka A lebih besar daripada 0 dan B lebih besar daripada 0. Bukti AB lebih besar daripada 0 terpenuhi karena 4 kali 6 sama dengan 24. 24 lebih besar daripada 0. Kondisi ini terpenuhi jika A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Dari sifat trikotomi, salah satu dari dua hal pasti benar. A lebih besar dari 0 atau A lebih kecil dari 0. A lebih besar dari 0, maka 1 per A lebih besar daripada 0. B sama dengan 1 kali B, sama dengan 1 per A, buka kurung A dikali B. Substitusikan nilainya. 4 lebih besar daripada 0, maka 1 per 4 lebih besar daripada 0. 6 sama dengan 1 kali 6 sama dengan 1 per 4 dikali 4 dikali 6. 1 per 4 dikali 24
sama dengan 6. Karena hasilnya positif, maka AB lebih besar daripada 0. Jadi AB lebih besar daripada 0. Maka A lebih besar daripada 0 dan B lebih besar daripada 0. Kita masuk kepada latihan soal. Jika 0 lebih kecil A, lebih kecil B, tunjukkan bahwa A lebih kecil akar AB lebih kecil B. 1 per B lebih kecil 1 per A. Pembahasan soal yang A atau yang pertama, A lebih kecil dari akar AB lebih kecil dari B. Bukti, berdasarkan teorema, jika A lebih kecil daripada sama dengan A lebih kecil B, maka A pangkat 2 lebih kecil sama dengan AB lebih kecil B kuadrat. Jika A kuadrat lebih kecil sama dengan AB lebih kecil B kuadrat, sama-sama diakarkan, maka A lebih kecil akar AB lebih kecil B. Jadi terbukti bahwa A lebih kecil akar AB lebih kecil dari B. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor B. 1 per B lebih kecil 1 per A. Bukti, perhatikan bahwa 1 per B lebih kecil daripada 1 per A. Ini berarti bahwa A lebih kecil daripada B. Maka kedua ruas tersebut sama-sama dikalikan dengan 1 per AB. Sehingga 1 per B dikali A lebih kecil daripada 1 per A B dikali B. 1 per B lebih kecil daripada 1 per A. Jadi terbukti bahwa 1 per B lebih kecil daripada 1 per A. Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata dalam penjabaran kami dalam materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya ya teman-teman.